Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Furudu tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi, atsani an-niyah, ats-tsalitsu mashul wajhi, ar-rabi' mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Alhamdulillah, melanjutkan kita sedikit kajian daripada kitab Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas perihal furudut tayammum, rukun tayammum. Sebagaimana wudhu memiliki rukun, maka tayammum pun memiliki rukun juga. Ada 5. Yang pertama tuh naqlut turab. Naqlut turab itu apa? Jar kita pian menyengaja memindahkan debu dari tempat asalnya ke tangan pian. Naqlut turab itu rukun yang pertama. Karena setelah itu yang kedua napa? Niat. Lalu adanya niat. Niat di dalam tayammum berbeda dengan niat ketika kita berwudu maupun mandi wajib. Niat ketika kita wudu dan mandi wajib itu adalah menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan niat kita di dalam tayammum itu adalah untuk dapat membolehkan kita melakukan suatu ibadah yang disyaratkan bersuci. Sehingga para ulama itu setidaknya membagi ada 3 kedudukan ataupun maratib dalam niat bertayammum tuh. Yang pertama istibahata fardhis shalah, artinya membolehkan melaksanakan kewajiban salat. Berarti salat yang wajib. Ini niat urutan yang paling tinggi. Lalu urutan yang kedua agar dibolehkan melaksanakan salat. Ini untuk urutan yang kedua. Untuk urutan yang ketiga, itu adalah untuk dapat menyentuh mushaf Al-Quran. Itu setidaknya ada 3. Dan niat yang pertama dapat kita pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawahnya. Tetapi yang di atas, yang di bawah kadang-kala menggantikan yang di atas. Contoh, orang bertayammum niatnya adalah untuk melaksanakan sholat fardunya. Sengaja aku bertayammum agar dapat melaksanakan sholat yang wajib. Orang yang bertayammum demikian maka boleh baginya juga sembahyang sunnah, boleh baginya menyentuh Al-Quran, boleh baginya tawaf dan lain sebagainya. Tapi karena bila orang tuh cuman berniat sengaja aku bertayammum untuk misalnya agar dapat melaksanakan sholatnya secara umum, maka ini kada boleh melaksanakan sembahyang wajib menggunakan niat tayammum tadi. Hanya sampai sembahyang sunnah-sunnah aja, kada kawa nang wajib. Segala sesuatu yang sifatnya wajib, kada kawa, kada tutupi. Jadi sengaja aku bertayammum untuk melaksanakan sholat dinyak itu. Berarti konsekuensinya ini kada kawa melaksanakan tayammum untuk sembahyang zuhur. Kada kawa. Kenapa? Karena ini itu adalah niatnya tugasan sembahyang yang umum, tetapi itu kada mencakup untuk sembahyang yang wajib. Atau misalnya orang ini sengaja aku bertayammum gasan menyentuh Al-Quran,
Ini niat paling rendah. Nah, bila nya makan itu sembahyang sunnah gini ya kada kawa, apalagi sembahyang wajib. Nah, jadi bila kita berniat bertayamum tuh niatnya tuh supaya tekop berberataan. Nah, kawa gawin berataan kan Bapak niatakan sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat yang wajib. Nah, sholat yang wajib. Nah, tetapi kita harus ingat pemakaian tayamum itu cuma untuk satu kali kewajiban. Nah, bila sembahyang sunnah sebanyak yang pian mau. Nah, ini pulang yang perlu kita perhatikan. Nah, itu untuk niat. Lalu untuk yang ketiga tuh mengusap, lain membasuh, mengusap. Nah, mengusap wajah. Nah, jadi sebelum kita berwudu bertayamum, segala hal yang ada di wajah, umpama ada kacamata dilepas, ada kopiah ataupun apa-apa yang bisa menghalangi kita supaya menyeluruh debunya ini, kita lapas. Nah, hanya kita usap dengan cara kayak kita lihat itu. Nah, karena kita lakukan secara lengkapnya. Nah, lalu yang keempat itu mashul yadaini. Nah, berarti tadi sekali tepukan yang kedua. Nah, itu untuk tangan. Maka kita diharuskan melepas segala aksesoris yang ada di tangan. Kenapa? Karena debu itu berbeda lawan banyu. Kaidahnya wudu itu air itu berbeda dengan debu. Nah, air itu kalau air sifatnya sedikit saja ada lubang, air itu dapat masih mengalir. Berbeda dengan debu, sehingga ketika kita menggunakan debu bersucinya, maka otomatis segala aksesoris yang ada di tangan yang dapat menghalangi debu tadi menyeluruh, maka harus kita lepas. Cincin lepas misalnya, mungkin gelang pun kawat dilepas kita. Nah, ini ketika tayamum, berbeda ketika wudu. Ketika wudu kita boleh ada cincin, boleh ada gelang. Selama kita pasti yakin bahwasanya air dapat mengalir. Nah, inilah perbedaannya antara tayamum lawan wudu. Lalu yang kelima itu adalah tartib antara dua mashah sapuan. Artinya bedahulu muha hanya tangan. Nah, kada boleh tangan bedahulu hanya muha. Nah, dan tangan ini harus sampai siku. Nah, karena mazhab yang lain itu mengatakan cukup kita bertayamum itu kada sampai siku, sampai pergelangan aja, kayak ini aja. Mazhab yang lain. Nah, sedangkan kita Syafi'i itu sampai siku. Nah, itu di antaranya. Jadi mungkin kita lihat dari awal tuh kayak ini. Umpama di sini kita sediakan tempat kita khusus wadah leh. Imbah tuh kayaknya kita tanah tuh kan dosa banyak banget. Asal ada tanah yang memiliki debu tuh kita katakan dulu di wadah yang kita katakan dulu. Nah, sekiranya kata tuh kedua telapak tangan kita muat ketika kita mengambil pukulan kayak ini. Jadi kadang mesti kita mencari tanah ke tanah, kita mencari kadang perlu. Bila kita ada wadah kayak nampan kami luas kayak itu, kada apa-apa hanya kita andak situ tanah. Imbato kita keliling akan, kita katakan. Pastikan tanahnya tuh tanah yang kada bercampur dengan barang yang lain. Suci. Asal kita tahu aja tanah kayak itu, debunya kayak itu. Oke lah, sudah aman kita. Nah, habis itu naklut turab tuh kita memindahkan debunya tuh ke tangan kita. Jadi kadang kawa kita misalnya badai debu nih, umpama di Arab lah badai debu, debunya terbang ke awak kita, lalu kita berniat sengaja aku bertayamum misalnya, kadang kawa karena ada proses kita memindahkan. Berbeda, makanya harus ada proses memindahkan. Berbeda dengan wudu boleh misalnya kita banyu misalnya kita bercabur. Nah, bila kita bercabur tuh langsung bercabur kita berniat sebelum bercabur. Ketika bercabur tuh kita langsung berniat. Maka sah wudu kita, asal tinggalan awak sabukuan. Berbeda dengan tayamum. Sekalipun bedai debu sing banyakan lalu kita niat bertayamum, karena sawakan karena gitu malah debunya.
tetap kada sah kita wudhu tayamumnya. Kenapa? Karena kada proses kita memindahkan debu itu ke tempat-tempatnya. Kadedanya itu, maka itulah yang membedakan antara wudhu dengan tayamum. Nah, habis itu setelah memindahkan kita berniat. Nah, berarti karena menyertai ketika di sini lah sengaja aku bertayamum, apa misalnya bertayamum untuk melaksanakan kefarduan salah. Nah, cuman ketika kita sebelum bertayamum, kita pastikan tadi segala bentuk aksesoris yang ada di muha, yang ada di tangan, kita lepas dahulu, lepas dahulu. Kita lepas semua aksesoris. Dan kita pastikan sebelum kita bertayamum segala badan kita nih bujur-bujur suci, kada ada najis. Kenapa? Karena tayamum tuh kada mengangkat hadas, kada menghilangkan najis. Tayamum tuh kada yang demikian. Nah, ini penting. Beda kita ketika kena antara orang tuh yang beristinja menggunakan benyo lawan beristinja menggunakan betuk tuh berbeda. Yang pakai banyu kawa menghilangkan najis, kawa mengangkat hadas. Orang yang istinja menggunakan batu, itu cuman sekedar napa mukhaffif jika kita meringankan, meminimalisir. Bila tayamum statusnya kan hanya sekedar pengganti aja karena ada darurat dan itu bentuk daripada rukhsah syariat. Oke, sudah pastikan dulu diri kita suci, aksesoris dilepas dan lain sebagainya kita ambil. Ambil, habis itu masukkan lagi. Di sini sengaja aku bertayamum untuk mengangkat sengaja aku bertayamum agar dapat melaksanakan sembahyang wajib. Nah, diratakan sampai ke kata-kata biasanya di sini kita luput kenakan juga. Sampai menyeluruh sudah. Untung deh. Oke. Cuman kita lihat nih pulang debu di tangan kita nih masih adakah imbah menyapu nih? Kadedakah? Ini kan imbah menyapu nih. Kita sapuan pertama kita di wajah. Kita lihat nih masih adakah debu-debu di tangan kadedakah? Misal masih ada jangan langsung ke ini. Ini sudah dipakai kita mustakmal. Nah, maka harus dibersihkan dulu kemana kah dulu. Hanya kita tapak pulang di sini kan ada apa-apa, tapi bila masih ada debu di tangan kita di sini, ini mustakmal kan? Karena kita imbah masuk wajah. Nah, kalau kita bersihkan, kalau sekiranya bersih hanya kita pulang tapak lagi. Ini ketika apa kondisinya debunya tebal banget, pian-pian sangat alahan pada uang berpupuk umpama. Hanya ke tangan. Nah, jadi makanya tadi di antara kesunahan dalam bertayamum setelah kita memukul ini jangan langsung ke muha. Tapi kenapa kita ringankan dahulu sebelum dipakai? Dibersihin. Sekiranya nempel hanya kita katakan. Nah, kayak itu. Dan lalu kita lihat bilanya sudah aman bersih, hanya kita lanjut ke pukulan yang kedua, yang mana gasan tangan. Lalu, nah di sini untuk tangan agak sedikit berbeda dengan berwudu. Bila kita berwudu ke ini. Jadi tetapi dalam tayamum kada kawa kayak itu. Pukul, ini tangan sebelah kiri, ini tangan sebelah kanan. Jari sebelah kiri ini harus rapat ke ini. Jari sebelah kanan harus rapat ke ini juga sama. Nah, habis itu kita pertemukan antara ini punggung jari lah. Kayak ini. Kada boleh lewat ke ini, kada boleh. Harus sama. Nah, kayak ini sejajarnya. Harus sejajar ke ini. Nah, bila sudah hanya kita masuk ke sini. Nah, kayak itu. Sampai ke siku masuk akan ini pulang ke sini. Nah, hanya kita maju akan. Nah, jempol lawan jempol kita pertemu akan. Entong saoteng. Hanya kayak itu pulang sebelah kiri sama. Nah, kada boleh talimpua harus sama sejajar juga leh. Nah, tarusakan sampai sini pertemu akan. Nah, temu akan antara jempol pulang. Nah, sudah tutup hanya kita ke ini akan. Kenapa? Bila kita rapat ini kan kadang-kadang sela-sela di jarinya. Nah, kadang bisa luput kita. Nah, lalu kita selakan ke ini aja. Nah, sudah cukup baik. Maka selesailah tayamum kita. Nah, jadi kayak itu ya tayamum.
Nah, jadi boleh aja kita tanpa token kada usah gini kita menapak kasini kada usah. Mungkin pertemuan ulun sebelumnya ulun keliru aja menyampaikan kada apa tempatnya kaisi, tetapi pasti akan bila setelah kita nang wajib-wajibnya kita bersihi holo. Hingga kita bersih. Tapi bersihnya jangan di sini kayak ini. Mustakmal ampun kita wadah kita. Kakak sini kah deh holo. Boleh hai berarti di dalam tempat tapukan yang sama kada apa-apa. Tetapi itu apa? Pastikan suci, kada mustakmal lagi dan lain sebagainya tadi. Ada apa-apa. Nah, jadi boleh hai kita tetapi kada mesti mencari yang penting kita bersih debu, tanah yang memiliki debu, kita andak di suatu wadah, gitu yang mana ketika kita tapak kawa penuh ini. Nah, kayak itu. Kita lihati, kita bersihi pula. Kan apa-apa. Selama jadi mustakmal itu adalah debu tetap pakai kita gasan melaksanakan gerakan tayamum. Tak pakai, bila belum tak pakai berarti belum mustakmal berarti. Nah, jadi itu tayamum. Jadi tayamum nih gawiannya tuh sedikit aja kada kayak wudhu, cuman karena kita jarang melakukan jadi kayak model canggung. Kadang bisa kada tahu kita mungkin jarang. Bahannya bila tak pakai kita nih bertayamum karena ada beberapa syaratnya tuh karena ketiadaan air atau ketika kita kada kawa memakai air. Kan kayak itu. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, lalu bila orang jadi tayamum tuh hendak tayamum gasan hadas kecil, gasan hadas besar umpama berarti sebagai pengganti wudhu ataupun sebagai pengganti mandi wajib, berarti tayamum tuh gerakannya sama. Berbeda lawan orang nang wudhu, lawan nang mandi. Gerakannya beda. Bila mandi sama kayak tadi aja. Nggih, niatnya aja lagi. Jadi bila makanya banyak orang tuh mengira bila tayamum sebagai mandi wajib tuh ternyata gesan berkeliling ke awak nih. Kada. Nah, jadi gerakan tayamum tuh kan sebagai pengganti mandi wajib pun sama muha lawan tangan aja. Nah, tapi niatnya tuh ya tadi gasan melaksanakan sambahyang fardu wajib. Nah, kayak aja. Jangan sengaja aku tayamum gasan menggantikan mandi wajib, kada boleh kayak itu niatnya. Kada boleh. Nah, kenapa? Karena kita tayamum itu sebagai cara kita supaya kita kawa melaksanakan suatu ibadah yang mana kada kau kita lakukan kecuali kita suci. Nah, itu. Perbedaannya. Nah, jadi niat tayamum itu hanya sebagai alternatif pengganti. Kada kawa kita bila kita ada benyo, kada ada halangan kita nih kada ada halangan nih, misalnya dalam artian kita nih kawa memakai benyonya ada, tapi kita kuliah basah. Lalu kita bertayamum aja gini aja. Kada boleh, kada sah ibadah kita. Kada sah. Nah, jadi kita harus tahu. Bahkan tayamum tuh menggantikan anggota wudhu. Nah, bukan menggantikan wudhu, menggantikan anggota wudhu kayak apa? Contoh, tangan kita luka. Nah, tangan kita ada luka ataupun apa sebagainya. Umpama lukanya ini di sini. Nah, yang mana bagian daripada tempat anggota wudhu. Kita berwudhu, tapi kita harus bertayamum ketika itu. Coba apa caranya? Berwudhu kalau kita sampai muha. Lalu tangan yang mana ada luka kita lingkawe. Tangan. Imbah tuh pulang tangan sini. Nah, imbah tuh karena harus melanjut akan ke kepala, bertayamum holo. Jadi kada bertayamum holo. Jangan kita lanjut akan karena ke kepala, imbah tuh kata misalnya langsung ke betis hanya tontong misalnya, hanya kita bertayamum ujungnya. Kada kawa kita ke itu. Jadi ini biasanya ketika ketika ada anggota tayamum yang luka. Anggota tayamum luka tuh wajah lawan tangan. Nah, ketika wajah lawan tangan ini kita ada luka dan kada kawa banyu mengalir, maka kita harus bertayamum juga dalam ketika wudhu, kita juga harus bertayamum. Kenapa? Tayamum sebagai pengganti anggota wudhu. Nah, berarti caranya kayak apa? Umpama ada di wajah atau di tangan. Nah, di tangan yang nyaman melihat kita Mun di wajah ini kayak ngalih kita melihat. Nah, umpama tangan tuh di sini ada luka tadi. Berwudu lo kita di muha berwudu. Sebagaimana kita berwudu biasa. Lalu tangannya ada luka kita lingkawe. Oke, tangan kiri dah. Nah, sebelum kita mengusap rambut, mengusap kepala, kita bertayamum dahulu.
Nah, ganti posisi kalau kita bertayamum. Nah, lalu kita lanjutkan lagi wudhu. Wudhu tuh boleh tahalat, kata Bapak. Nah, kata Bapak kita wudhu atau tahalat. Umpama pian lagi wudhu, tengah-tengah wudhu sambil bermasak banyu, sakanya mau banyu manggurak. Pian mati akan banyu lo. Hanya pian lanjut akan wudhu. Kata Bapak, selama pian dalam keadaan itu kada ada yang membatalkan wudhu. Nah, kata Bapak. Jadi wudhu tuh kada disyaratkan berturut-turut, tapi disyaratkannya berurutan. Nah, kenapa tadi kita harus bertayamum dahulu? Karena ini menggantikan anggota yang di sini yang kada kena banyu. Nah, bilanya kita ujung akan tayamum, berarti yang ini belum dibesuh, belum rata. Berarti hilanglah tertib kita di dalam bersuci. Hilang tertib. Nah, karena hilang maka dari itu. Nah, jadi diantaranya berarti imbas berwudu. Dari berwudu sambil berwudu, kita selingi lawan tayamum. Kenapa? Karena anggota yang di sini dan yang di sini tayamum itu kita kadang memungkinkan terkenanya air. Nah, itu diantaranya. Nah, itu tadi sekelumit sedikit lah kita membahas perihal masalah tayamum. Nah, mungkin jarang ke Jepang sebujurnya kita terpakai kok ilmu tayamum nih, tetapi mungkin di keadaan-keadaan tertentu yang mana mengharuskan kita pakai tayamum, siapa tahu itu kainat berguna dan terpakainya. Nah, kadang kita nanti pakai mungkin orang-orang terdekat kita juga. Nah, jadi ya kayak itu makanya di orang tuh di pesawat tuh kayak model ngalih sebujurnya kita tuh mencari debu tuh bertayamum aja. Nah, makanya tuh masih ada banyak masih perdebatan orang misalnya sembahyang di pesawat tuh kayak apa, apalagi misalnya orang tua umrah leh. Nah, banyak masih kita yang kalau kita bahas tuh maksudnya tuh melihat bila pakai banyu memungkinkankah kada kah. Nah, ternyata kada memungkinkan. Hendak memakai tayamum berdebu, tapi debu yang adakah kadadakah dilihat-lihat tuh bersih terus. Nah, kadada debunya orang sadut pakai vakum cleaner misalnya. Oh, kadada debunya misalnya. Berarti kada kawa, berarti kita kondisinya ketika itu kondisinya faqidut tahuraini. Orang yang faqidut tahuraini itu cukupnya tuh sembahyang dihormatil waktu. Nah, sembahyang dihormatil waktu karena ketika ingin mendapatkan keluasan di dalam bersuci hanyaknya beesa sembahyang mengkodo sembahyangnya yang terlewat. Nah, itu aja lagi deh. Kado usah dipaksakan. Biar umpama ya apakah kayak namun di pesawat lah. Nah, beristilah membawa banyu di botol kan bahaya. Nah, cairan tuh bahaya bila kita karena pesawat banyak mudaratnya. Hendak di WC berudu aja pulang WC orang tuh pesawat tuh banyunya terbatas. Nah, kada kawa juga kita. Nah, jadi paling pasnya tuh bila kainah sudah mendarat ya kita sembahyang pulang biasa. Nah, yang mana waktu-waktu sholat yang terlewat selama dalam perjalanan kita itu aja lagi. Nah, kenapa? Karena kondisi kita, status kita tuh faqidut tahuraini. Nah, orang yang faqidut tahuraini itu orang tuh kadada berisi dua alat gisan bersuci yaitu air dan juga tanah. Maksudnya tuh debu di situ kadada. Karena kadada dua itu mau kada mau lagi kayak apa sambayang ya kalau dihormatil waktu itu tuh kondisi dihormatil waktu supaya apa supaya kita tuh kebiasaan sambayang jangan sampai tapagat. Nah, karena orang tuh mah ya aja kawa ini kita kada sambayang kada usahkin aku sambayang aja. Kalau karena nyaman nih sakalnya kada sambayang aja pas ketagihan kada sambayang kan nah jangan sampai kayak itu kebiasaan kita tuh harus kita jaga sehingga sambayang tuh bahkan keadaan kita nanggaring kada keberapa apa selama kita sadar. Nah, kita kawa diwudu akan oleh orang lain, kita sembahyangnya hanya sekedar isyarat mata pun kita tetap masih diwajibkan kita itu sembahyang. Nah, lalu karena pembahasan selanjutnya mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang mana memiliki keberkahan di dalamnya dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan amal ibadah dan memudahkan kita dalam berpaling daripada maksiat dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul